Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-jumu'ata linakuna minadh dhakirin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayat. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib ingin mengajak pada kita semua tanpa kecuali untuk senantiasa merawat dan meningkatkan syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk hidup saat sebagian saudara, kerabat, teman, bahkan hamba yang berkehidupan sebagian telah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di antara sekian hamba Allah yang masih hidup, kita masih diberikan anugerah oleh Allah untuk beriman sampai detik ini. Kita bersyukur dari sekian hamba Allah yang mengatakan dan menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk membuktikan keberimanan kepada Allah itu dengan menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, Jumat ini kita akan belajar dari satu kisah inspiratif perjalanan spiritual, intelektual dan fisikal. Perjalanan spiritual mewakili pencarian keagamaan yang benar. Intelektual melatih kita menjadi pribadi yang pintar, berkemajuan dan lestari. Fisikal melatih kita untuk kuat dan menempatkan kekuatan itu pada kreativitas hidup yang baik dan bermakna. Inilah kisah dari seorang sahabat di antara sekian sahabat yang banyak memberikan nilai manfaat, yaitu sahabat yang dikenal dengan nama kunyahnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadirin, di tahun 7 Hijrah, 3 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda non-muslim yang berkelana untuk mencari kedamaian spiritual, mencari keyakinan agama yang mendamaikan, yang logis secara pikiran dan memberikan kenyamanan dalam berkehidupan. Orang ini bernama Abdus Syams pada saat itu. Dia berkelana di Persia, dia menjadi majusi, menyembah api, kadang-kadang kagum pada benda-benda langit, bintang gemintang dan sebagainya. Lalu satu kali dalam perjalanan spiritualnya dia memutuskan untuk pindah ke Kristen. Lalu pada masa itu dia mendengar, masih dalam pencarian itu, belum merasakan kepuasan secara spiritual, beliau mendengar ada seseorang disebut sebagai nabi, memiliki satu pandangan spiritual tertentu, memiliki satu kepribadian yang sangat mulia dan menarik. Tinggalnya di Madinah,
Maka diputuskanlah kemudian oleh sosok dimaksud Abdus Syams ini untuk melihat, menemui, mengamati, mempelajari siapa sosok yang dikenal sebagai nabi itu. Setibanya di tempat tujuan, maka nampaklah di hadapan beliau seorang sosok mulia dikenal bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak membutuhkan waktu yang lama melihat keteduhan wajahnya, akhlaknya yang mulia, konsistensi antara perkataan dengan perbuatannya, seketika langsung menyimpulkan kebenaran agama yang dibawanya, kebenaran ajaran yang ditampilkannya, dan memutuskan untuk masuk Islam pada saat itu, menjadi mu'allaf pada tahun ke-7 Hijrah, dalam usia Nabi kurang lebih 60 tahun, 3 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pesan pertama dari sudut pandang dakwah, khususnya bagi para ustadz, para guru yang mengajar, para dosen, para ustadz mengajar masyarakat, para kiai, para habaib, bagaimana agama itu ditampilkan dalam wajah, perilaku, akhlak yang sangat mulia. Tidak hanya ditampilkan dalam bentuk kata-kata yang memukau, retorika yang menarik, membuat orang terpukau dengan kata-kata. Yang sangat efektif, yang sangat memberikan pengaruh dalam kehidupan Nabi itu tidak hanya berwujud pada retorika yang bagus, yang baik, tapi bagaimana kata-kata itu diterjemahkan dalam bentuk perilaku yang mulia. Ini yang dimaksud dari kalimat Nabi, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Riwayat lain, liutammima masalihal akhlaq, mahasinal akhlaq. 3 riwayat. Sungguh inti aku diutus itu untuk menampilkan dan menyempurnakan perilaku yang terbaik itu bagaimana. Jadi kalau Nabi senyum, senyumnya yang terbaik. Kalau berjalan, cara berjalan yang terbaik. Jadi ayah, ayah yang terbaik. Jadi suami, suami yang terbaik. Jadi guru, guru yang terbaik. Bagaimana caranya menjadi guru saat murid melihat wajah guru pun itu sudah merasakan ketenangan, merasakan aura positif untuk mengambil keteladanan. Dan Nabi menampilkan itu dalam pandangan pertama, pertemuan pertama, seorang bernama Abdus Syams ini langsung bisa menyimpulkan dari tatapan awalnya kepada Nabi SAW, dapat menyimpulkan bahwa agama ini agama yang benar. Sosok ini sosok teladan. Agama ini agama terbaik, membawa perubahan pada nilai-nilai kemuliaan. Kita bawa dalam dunia pengajaran dan pendidikan, bagaimana kita bisa tampil menjadi seorang guru di suasana formal, di kelas, murid nyaman melihat kita, mahasiswa senang, baru menatap pun sudah semangat ingin belajar dengan kita, jamaah merasa nyaman, bahkan baru mendengar nama disebut pun sudah semangat ingin belajar, sudah rindu untuk menatap. Itu keteladanan. Dan keteladanan itu yang kemudian berhasil dengan izin Allah tentunya mengubah kehidupan seorang Abdus Syams menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih paripurna dari sebelumnya. Beliau memutuskan dan menyimpulkan, ini kemudian menjadi inspirasi bagi para siswa, para murid, mahasiswa, jamaah yang belajar. Beliau menyimpulkan, saya baru menemukan Nabi sekarang. Kebenaran sejati agama yang sekarang, di saat usia Nabi sudah tidak muda lagi. Di saat usia Nabi sudah di penghujungnya, 60 tahun. Beliau melihat bagaimana Abu Bakar sudah duluan, Umar sudah duluan, Uthman sudah duluan, Ali sudah duluan, ridwanullahu alaihim jami'ah. Tapi itu justru menjadi motivasi untuk seorang bernama Abdus Syams mengejar ketertinggalan ini untuk sungguh-sungguh menggunakan sisa waktunya belajar secara serius pada Nabi SAW. Maka sejak saat itu beliau menyimpulkan, sisa waktu saya harus lebih banyak belajar kepada Nabi dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain. Maka jika sahabat ada yang menunggu Nabi di majlisnya, menunggu di tempat Nabi akan datang, beliau sudah mengamati Nabi sejak keluar dari rumahnya, bagaimana cara jalannya, bagaimana cara tegur sapanya, bagaimana cara masuk ke majlisnya, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara i'tikafnya. Sehingga Nabi satu kali menemukan dari kesungguhan ini satu hal semangat yang luar biasa, mengejar secara intelektual, berubah secara spiritual,
Sholatnya jadi yang pertama ingin dilakukan, jadi paling rajin. Sampai Nabi mengatakan, coba buka bagian sorbanmu itu, bentangkan, Nabi doakan, pakai kembali. Maka dengan engkau pakai itu dengan izin Allah tentunya, dan Nabi kalau menyampaikan sesuatu pasti Allah izinkan, engkau tidak akan lupa lagi. Dipakai, dari sejak saat itu mengalami kekuatan luar biasa dalam ingatan. Apa yang disampaikan sulit untuk dilupakan. Jadi kesungguhan, ketulusan, memanfaatkan waktu yang baik bagi para siswa, para murid, sekolah dimanapun, di tingkat manapun. Kalau kita serius, kita sungguh-sungguh, kita tulus dalam belajar, pasti sukses. Sekecil apapun peluangnya, sedikit apapun waktunya. Hanya dalam durasi 3 tahun, setelah 3 tahun 10 Hijrah, Nabi SAW meninggal dunia, tapi beliau berhasil mengumpulkan hadis lebih banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, karena menggunakan sisa waktu Nabi berkehidupan itu oleh beliau lebih banyak digunakan untuk mendekati Nabi dan belajar pada Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa ini mu'allaf tapi hadisnya lebih banyak dibandingkan dengan sahabat yang lain termasuk Sayyidah Aisyah, kita bisa mengatakan karena Abu Hurairah Abdus Syams ini menggunakan sisa waktu hidupnya bersama Nabi sepenuhnya diikutkan untuk mendampingi kehidupan dan pergerakan Nabi SAW. 7.000 hadis dihasilkan. Jadi orang yang pintar. Sampai Nabi merubah kemudian namanya dengan nama yang lebih indah, dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Pelajaran inspirasi yang pertama bagi kita para siswa, kalau ingin sukses, ingin pintar, ingin berhasil, yang pertama sungguh-sungguhlah dalam belajar. Seriuslah dalam belajar, cintai pelajarannya, hormati gurunya. Jika kita bisa serius seperti sahabat Abdurrahman ini bin Sahr, 3 tahun jadi orang pintar, 3 tahun jadi orang saleh, 3 tahun mudah menghafal banyak ribuan hadis Nabi SAW, sukses dalam hidupnya. Dan yang ketiga, beliau mengamalkan dengan cepat apa yang didengar dari Nabi SAW. Nabi mengatakan misalnya, atau kama qala Rasulullah SAW, berkasih sayang dengan sesama, rawat binatang dengan kasih sayang. Baru mendengar kalimat ini pulang menemukan anak kucing kecil yang liar. Anak kucing kecil rumahan disebut kittun. Kittun, kucing rumahan. Kucing liar disebut hurratun, hak besar. Anak kucing kecil liar, anak kucing kecil liar, bukan peliharaan, disebut Hurairatun, Hurairah. Maka karena mendengar Islam itu memberikan kasih sayang, ajarannya kasih dan sayang, bukan sekedar kasih. Jangankan pada manusia, pada hewan berkasih sayang, pada tumbuhan berkasih sayang. Diperintahkan kita merawat tumbuhan, sedang marah tidak boleh merusak tumbuhan. Jangan karena marah kita cabut tanaman, jangan karena marah kita rusak pepohonan. Oleh karena itu dosa yang sangat besar seseorang yang sengaja merusak tanaman, menggunduli pepohonan, apalagi yang tidak ada kepentingan, menggunduli hutan dan sebagainya, itu dosanya besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Menanam pohon pahalanya banyak, merawat tanaman pahalanya banyak. Bukan hanya ajaran kasih dan sayang. Pada manusia berkasih sayang, pada tumbuhan berkasih sayang, pada hewan berkasih sayang. Lewatlah anak kucing kecil liar ini, kehilangan induknya, diambillah oleh Abdurrahman ini, dipraktekkan hadisnya, dimasukkan dalam kantong jubahnya, lapar disuapi, malam dingin diselimuti, kemana-mana dibawa di kantong jubahnya. Satu kali berjalan berpapasan dengan Nabi SAW, keluarlah anak kucing kecil itu mengeong. Nabi memberikan komentar, anta Abu Hurairah, atau kama qala SAW, kamu Abu Hurairah, bapaknya anak kucing kecil yang merawat anak kucing kecil liar seperti merawat anaknya sendiri. Sejak saat itu beliau mendapat julukan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan sekedar nama, tapi bukti bahwa Islam itu bukan sekedar didengarkan, diingat, tapi akan indah ketika dipraktekkan. Nabi berkata, hormati ayahmu, sayangi ibumu, pulang ananda dari sekolah ke rumah, praktekkan itu. Cium tangannya, peluk, minta doanya, tersenyum di depannya, bahagia. Demikian apa yang dipraktekkan akan terasa indah.
Nabi mengatakan sayangi tumbuhan, sayangi hewan. Jangan sampai ada sampah di jalan. Menemukan sampah kita ambil, kita simpan di tempatnya. Itulah Islam. Dan keindahannya demikian. Jika adinda, anak-anakku ingin menjadi siswa yang baik, jamaah sekalian menjadi siswa yang baik, jamaah yang baik, muslim yang baik, merasakan keindahan Islam, apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, praktekanlah dan bawa dalam kehidupan kita. Seperti Abu Hurairah pernah melakukan itu dan abadi namanya diukir sampai dengan saat ini. Kita menemukan ajaran dalam Al-Quran, la yashar qaumin qaum, jangan saling mencela, jangan mencela. Maka kita akan merasakan kenikmatan punya lisan. Pandang yang baik, yang tak bagus jangan dilihat, lakukan. Maka kita akan merasakan betapa nikmat mata ini dipakai memandang yang baik-baik. Melangkah pada yang baik-baik, jangan melangkah pada tempat yang tidak baik, lakukan. Maka kita akan merasakan betapa nikmatnya punya kaki yang digunakan hanya pada yang baik-baik saja. Demikianlah Islam mengajarkan kita melalui kisah-kisah inspiratif dalam kehidupan, bukan untuk diceritakan menjadi buku, jadi kisah pengantar tidur, hanya bacaan untuk diketahui, tapi orang-orang ini ditampilkan ke muka bumi melalui satu keterangan dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian generasi dulu adalah orang-orang terbaik yang pernah hidup di muka bumi karena gemar berbuat kebaikan, menghindar dari perbuatan yang tidak baik, dan meningkatkan iman kepada Allah. Bila tidak disebutkan namanya, kapan kejadiannya, dan kalimatnya umum, artinya kita pun di hari ini bisa menjadi orang-orang terbaik seperti mereka. Kalau kita menjadi pelajar-pelajar terbaik, jadi guru-guru terbaik, jadi polisi-polisi terbaik, jadi tentara-tentara terbaik, jadi menteri-menteri terbaik, kapan itu bisa dilakukan? Ketika jabatan yang melekat pada kita, amanah kehidupan yang melekat pada kita digunakan untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan, menghindarkan diri dari berbagai perilaku yang menyimpang, dan dilakukan dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dulu ada Abu Hurairah yang kita kenal sampai hari ini, maka ukirlah nama kita sejak Jumat ini supaya diabadikan dalam tulisan di langit sana yang terbawa sampai hari kiamat. Sekalipun kita wafat, kita pernah dikenang sebagai hamba Allah yang hidup dengan jabatan, dan dengan jabatan itu kita gunakan dengan dasar keimanan untuk mengumpulkan banyak kebaikan dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amin katsirah. Fanashhadu an la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la syarika lah wa natubu ilaih. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, di khutbah yang kedua ini, sebelum kita berdoa memohon dengan baik dan khusyuk kepada Allah, khatib mengingatkan, pastikan satu saat ketika disebut nama kita, orang akan mengenang kebaikan kita. Ketika disebut Abu Hurairah, orang ingat ini ahli hadis, pintar, ibadahnya rajin. Disebut Abu Bakar, orang ingat ini orang kaya, sukses, dekat dengan Nabi, orang saleh. Bayangkan saat nama kita disebut, bagaimana orang menilai kita, bagaimana orang menganggap kita. Jangan sampai sebelum kita wafat, dalam hidup pun nama kita disebut, yang tergambar pada orang lain adalah citra keburukan yang pernah dilakukan. Maka mari kita perbaiki diri kita di Jumat ini. Mudah-mudahan dengan itu Allah ridha dan mengganti sisa hidup kita dengan lebih baik. Kita awali dengan doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penutup khutbah yang kedua ini.
Mudah-mudahan doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah, mohon ampuni seluruh dosa orang-orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, orang-orang beriman laki-laki atau perempuan, baik yang masih hidup sekarang ataupun yang telah wafat mendahului kami dimanapun berada. Ya Allah, hanya Engkau yang maha pengampun dan mengabulkan doa-doa kami. La tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Kami khususkan doa, mohon ya Allah, jangan biarkan ada satu jamaah menunaikan Jumat hari ini kecuali Engkau gugurkan, ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang sedang gelisah hatinya mohon tenangkan jiwanya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang memiliki persoalan utang piutang maka mohon limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yasartah, jika ada yang merasakan kesulitan dalam apapun pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, maka mohon di Jumat yang berkah ini angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada penyakit seberat apapun ya Allah mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ihfadz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami, Indonesia yang kami cintai ini, dan jadikan Indonesia negeri yang makmur, yang baik, terbebas dari berbagai macam tindakan yang menyimpang yang tidak Engkau ridai. Wahdi ru'asa'aha wa umara'aha. Allahumma ij'alhum ya Allah muhtadina ilaika liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon berikan hidayah, petunjuk pada para pemimpin kami dari level tertinggi sampai level yang terendah. Jadikan mereka orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk darimu agar berkeadilan dalam menyampaikan kebijakan yang meringankan hisab mereka di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Wahdi ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, memberikan hidayah, petunjuk kepada para ulama kami, tokoh kami, kiai kami, guru-guru kami, agar mereka ikhlas dalam menyampaikan risalah dakwah, mencerahkan, menyatukan umat, menjauhkan dari perpecahan. Allahumma barik hadhil madrasah madrasatul akhyar wa ma'haduha mira ya arhamar rahimin. Wa barik wahdi ya Allah asatidataha wa barik wahdi ya Allah talamidataha. Ya Allah, berkahi madrasah ini, berkahi pesantrennya ya Allah, berikan hidayah pada para gurunya, pada para siswanya, dan berikan keberkahan dalam kehidupan kami yang bernilai jariah di hadapan-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana alif baina qulubina ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk memperbaiki kondisi keadaan jiwa kami agar lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Engkau yang menguasai jiwa kami, Engkau yang memeliharanya. Waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Jadikan sisa hidup kami setelah Jumat ini menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Waj'al akhir hayatina husnal khatimah, dan mohon jadikan bila pun kami wafat, akhir kehidupan kami wafat sebagai husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.